Nami kula Bapak Sunardi, ajur kunci pamuksan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya ingkang manggen wonten Menang Pagu Kediri. Menawi kawula ket alit sampun wonten mriki masalah ingkang dados ajur kunci menika Mbah Yut kula. Nggih. Nggih. Nah, kula dipun angkat mulai tahun 2018. Menika cuplikan mawon Sang Prabu Sri Aji Jayabaya menika Raja Kediri yang terkenal dengan ramalan atau Jangka Jayabaya. Rumiyine naminipun Kerajaan Mamenang Kediri. Lah menika tempatipun muksa wonten mriki menika. Nggih, wonten mriki wonten 3 lokasi. Setunggal Loka Muksa, ingkang kaping kalih Loka Busana, ingkang kaping 3 Loka Mahkota. Loka Mahkota adalah tempat mahkotanya beliau. Wonten mriki memang raja yang terkenal dengan arif dan kebijaksanaannya. Yang kebanyakan masyarakat kesini adalah minta barokah, minta berkahnya. Semuanya yang menentukan Yang Maha Kuasa. Cuma lantaran beliau banyak yang berhasil dan banyak yang dibarokahi. Wonten wingking mriki wonten niku. Nggih wonten. Nggih Loka Muksa wonten wingking. Menawi Loka Busana wonten sampinginipun. Menawi acaranipun ingkang paling ageng nggih menika 1 Suro. Bulan Suro, tiap tanggal 1 Suro atau 1 Muharram. Itu adalah upacara ritualan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Seluruh masyarakat, lapisan masyarakat semuanya boleh. Acara ritualan 1 Suro itu ada yang memimpin sendiri, nanti ada yang memberi keterangannya. Beliau Bapak Suratin. Diperkenalkan, saya nama Mbah Suratin, Juru Kunci Sendang Tirto Kamandanu, peninggalan petilasan Kerajaan Kediri Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Di sini saya mau menceritakan seperti kilasan cerita yang berupa suatu sejarah asal-usul dari Kerajaan Kediri. Berdirilah di situ Kerajaan Medang diganti dengan Kauripan oleh Erlangga. Lah Udayana dengan Mahendradatta kawin mempunyai seorang anak Erlangga. Karena Erlangga mempunyai suatu sifat kewajiban Pangeran Anom atau Ratu Anom di Jawa atau di Bali, lalu yang dipilih adalah di Jawa. Lah suatu saat Erlangga kembali ke Jawa untuk menjadi raja. Karena masih kecil, tidak diperbolehkan. Lalu disuruh bertapa di Gunung Penanggungan bergelar Jati Nindra. Dalam bahasa Kawi Jati itu adalah Ning Nindra ki turu. Jadi le topo karo merem. Nah, setelah itu yang menjadi benteng baja Pertanegara Medang adalah Narotama yang dibintangi dengan 2 pendeta. Yang satu adalah Empu Kanwa, yang kedua adalah Empu Darmaja. Lalu Empu Darmaja yang mengarang kitab-kitab bahasa itu tentang lagu-lagu. Lalu Empu Kanwa adalah yang mengarang atau yang menyalin bahasa-bahasa Hindu kuno menjadi basa Kawi. Jadi basa Kawi asalnya dari Kediri yang dulunya adalah Medang. Setelah itu Erlangga menjadi raja bergelar Sri Maharaja Mapanji Erlangga Ananta Wihaganara. Artinya Sri Maharaja itu adalah raja di atas raja, raja besar. Nah, Erlangga nama aslinya. Mapanji adalah semua bangsa di Kediri ada bergelar Mapanji atau Apanji atau Panji. Ananta Wihaganara, Ananta itu artinya adalah taksaka atau nogo. Wihaga itu adalah manuk, nara manusia berdarah Wisnu atau titis Wisnu atau orang yang menganut agama Wisnu, Hindu. Jadi seorang Erlangga dilukiskan sebagai seorang manusia naik kuda di atas ular. Lalu setelah menjadi raja, kerajaan Medang diganti dengan Kauripan. Lalu Kauripan, Erlangga mempunyai anak 3. Yang satu adalah Kili Suci atau Songgolangit yang terkenal nama adalah Putri Songgolangit neng Citro Jaranan. Nah, tidak boleh jadi raja, gak oleh soalnya gak iso M. Yang ketiga iso M. Seorang wanita gak iso bulanan kuwi tempe rasa metu anakane kuwi. Jadi
Iki bukan omong kasar loh. Orang yang tidak bisa bulanan, tidak bisa mengembangkan keturunan, jadi tidak boleh menjadi raja. Soalnya mati langkah keturunannya. Lalu kerajaan Kauripan dibelah menjadi dua, Ndaha dengan Jenggala. Batasnya adalah etan kali, kulon kali. Lek kulon kali adalah Ndaha, etan kali adalah Jenggala. Kamu dari mana? Loh, lek awakmu lek etane kali Brantas, kamu keturunan Jenggala. Aku Jenggala. Lalu di antara dua negara itu saling berperang, mergo berselisihan. Lalu karena rakyat sama senangnya, Raja Ndaha dengan Jenggala berperang lalu diadu oleh masyarakat. Karena diadu masyarakat sama senangnya, lalu dikalang. Siapa yang menang akan menguasai dua negara itu. Lah dilalah, yang menang adalah Ndaha. Lalu kerajaan Ndaha dengan Jenggala menjadi satu, dinamakan Kediri. Tegese iketing diri dua saudara menjadi satu. Atau dikatakan gelang-gelang atau kalang. Soalnya pada waktu perebutan negara dua raja dikalang oleh masyarakat, didelok. Atau yang terakhir dikatakan Panjalu. Panjalu itu dalam bahasa sastra Kawi jalu. Jalu tegese lanang. Kau ngerti jalu? Jalu tegese lanang. Jadi dua negara yang diadakan kepada anak lanang kepada dari Erlangga. Lalu detik berganti menit, menit berganti langkah, saat berganti hari. Lah, terus kami kisahkan raja pertama setelah menjadi satu Kediri adalah lek biyen zaman sekolahku raja yang kedua kuwi Jayabaya. Tapi sekarang setelah banyak bukti otentik yang pernah saya baca dari beberapa sumber, lalu raja pertama di Kediri dulu adalah Samarawijaya. Yang kedua adalah Jayawarsa, yang ketiga Sri Maharaja Udungga, yang keempat adalah Baweswara yang terkenal dengan Kameswara. Yang kelima Jayabaya. Nah, yang keenam Jaya Amijaya atau Areswara, yang ketujuh adalah Jaya Amisana atau Sareswara, lalu sampai ke Candra, Serga Dandang Gendis atau Kertojaya tahun 1222 dibunuh oleh Kenarok, mati kerajaan Kediri hancur menjadi kerajaan Singosari Malang. Nah, kerajaan Singosari kita tinggalkan. Soalnya saya buat tekok ini tentang Kediri. Ini berargumen kata. Nah, di masa kejayaan Raja Jayabaya, sedang inilah merupakan satu sejarah yang tidak bisa kita lupakan, selalu kita dambakan. Di zaman kerajaan Jayabaya mengalami zaman keemasan. Nah, Sendang ini adalah tempat bertapa atau semedi atau topo. Nah, lalu sekarang ini merupakan satu patirtan. Patirtan ini dalam bahasa Kawi adalah asal dari tirto, tegese banyu. Jadi Sendang ini adalah tirto Kamandanu, artinya tirto banyu, Kamandanu ini adalah penghidupan. Sampai sekarang ini selalu dilestarikan dan dikenang, tapi tidak didewa-dewakan, tidak dituhankan. Terkadang salah. Wong sering ini jangan mendewa-dewakan dan menuhankan, salah. Kadang tak genah nih. Ini adalah, kalau kesini adalah sesuai dengan adat budaya Jawa, meluhurkan, mengenang, melestarikan, dan menghargai. Ya, soalnya kita itu selalu mengingat kepada leluhur, dalam arti kata gene awakmu, gene aku. Oh toh, ya asale kok kuwi, gene wong-wong tua kuwi gene awake dhewe. Lah, kita tuh wahid menghormati orang yang telah mendahului kita atau yang kita luhurkan, kita lestarikan, kita kenang. Nah, ibarat suatu nabi. Sesuai kalau kamu seperti agama Islam, gak mungkin kamu Hindu Buddha. Lah, kamu selalu mengenang kepada ya para nabi terutama dan Rasulullah kuwi lah. Setelah itu sampai sekarang ini Sendang Tirto Kamandanu tidak bisa lupa dari ingatan dan selalu dikenang. Setiap bulan Suro diadakan satu upacara ziarah satu Suro, penghormatan kepada sang raja, sistem adat budaya Jawa. Jadi di sini setiap tahun sekali ada suatu upacara Suro namanya ziarah satu Suro, yang sini mengenang, mengeluhkan dan melestarikan kepada leluhur Sang Prabu Siraji Jayabaya yang terkenal dengan suatu jangka. Ngerti Jopo? Jangka itu mengisahkan kisah sebelum terjadi Nusantara sudah dibaca 1000 tahun yang akan datang. Cara wong Islam orang yang ma'rifatullah dekat dengan Gusti Allah. Rasa tahu kowe ngerti wong ma'rifatullah iki. Lah. Terus ini Jayabaya adalah yang menjangka kisah sebelum terjadi, yang berbentuk suatu sanipan. Pokoknya
besok zaman kuno 1000 tahun yang waktu dia menjadi raja, besok yang tanah Jawa wis sabukan besi, wis kalung besi, ya janggal tanah Jawa kok kalung besi. Uripe wong Jawa kelunto-lunto, itu hidupnya dalam masa penjajah. Ya kalung besi itu adalah pembuatan satu rel anyar sampai Panarukan, menelan kerusakan dari masyarakat yang ada di tanah Jawa. Lah enek lagi. Besok majunya zaman ono ratu tanpa makuta tanah Jawa. Lah ratu kita ada pemimpin wedok tanpa makuta, tanpa kulo artinya gelungan. Pernah diadari pemimpin wedok dalam Megawati lah. Terus enek neh sing rada besok ono piye to? Zaman Ratu Adil. Biyen ya nek. Zaman Ratu Adil iki mosok ratu ngadili kejem. Jebule zaman Ratu Adil lek dinalar zaman sekarang lek kangge aku dene wong sing gak cocok ya monggo. Ratu telambang seorang pemimpin. Lah adil kuwi tegese diadili oleh rakyat. Jadi pembentukan seorang pemimpin kuwi selalu diadili oleh rakyat. Mulai presiden, gubernur, bupati sampai kepala desa, RT, artinya dipilih oleh rakyat yang menjadi hakim. Nah yang sangat lucu, besok majune zaman dunia kuwi kari sak gegem. Ku sing sampai bareng kira-kira diotak-atik. Kira-kira HP gitu cah. Iki aku bukan seorang pendeta loh. Aku bukan seorang kiai, aku orang biasa megro omong kira-kira. Kalau kira-kira disalahkan kembali. Lah, kira-kira ya HP itu loh. Jadi kamu ingin tahu dunia mana di HP enek. Lah, tegese HP ku sak. Lah digegem to. Lah, kuwi digegem. Besok rejane zaman donya kari sak gegem. Ada suatu genggaman. Lah terus biyen iki jamanku bingung biyen. Wah, lek sak awake dhewe manggone endi lho. Ora ngerti aku tembung sanepan. Lah Kediri setelah Jayabaya dia mempunyai seorang istri namanya adalah Dewi Saroh atau Sarah monggo, Saroh monggo. Nah, lalu dia berputra 4 orang. Yang satu adalah Pramesti, yang kedua Pramuno, yang ketiga Susati, yang 4 Joyo Amijoyo. Karena 4 kuwi sing lanang yang menjadi raja bergelar Aryaswara tadinya toh. Nah, lalu sing baru Pramesti itu karena seorang Jayabaya pernah bertempur dengan seorang raja dari Prusangkara, Yawastina sing perkasa degdaya menangan akhir dipek mantu. Lalu lahirlah Wicita rakyat seorang Angkling Darma. Jadi Angkling Darma adalah cucu dari Jayabaya sesuai dengan cerita rakyat. Lah cerita ini sing percaya monggo, yang tidak akan memaksa. Jangan berargumen. Lah saya berbicara ini sebatas kemampuan. Lek cocok monggo dijadikan suatu pengertian untuk pendidikan, yang tidak cocok jangan dibuang. Dicarikan perbandingan untuk suatu bahan renungan. Ngerti? Wah aku yo guru cah. Nah, jadi itulah sifat manusia. Lah nanti pesan saya untuk generasi penerus, jadilah kamu seorang sarjana. Pesan saya, kalau besok kamu akan menjadi seorang sarjana, satu, jangan takut kepada siapapun walaupun bukan seorang jagoan. Ngerti aku mau ngomong? Berdarah perwira, pemberani. Soalnya kamu adalah calon seorang pemimpin. Kamu ini sudah di sarjana, calon seorang pemimpin. Mbuh dadi apa kowe orang yang terkemuka, padahal putra mahkota negara, anak barep, Pangeran Pati yang berhak untuk menjadi pemimpin, bukan raja loh. Lek raja siji kok. Lek pemimpin oke. Aku ya pemimpin pemimpin budaya. Lah, kowe engko lek dadi sarjana ya, Bu, ada yang pemimpin agama, ada yang pemimpin iki lah. Kuwi. Jadi itulah seperti kilasan cerita yang kami sampaikan, kami sajikan sebatas kemampuan yang ada. Semoga nanti sing kurang cocok monggo dicarikan perbandingan untuk suatu bahan renangan. Dan salam saya, salam budaya. Dengan satu, jangan sampai menghilangkan sifat budaya. Dan yang kedua, hiasilah masa depanmu dengan dunia sejarah. Ngerti?